Pernah nggak sih kamu merasa kita sudah sekolah belasan tahun, tapi tetap nggak pernah diajari cara jadi kaya? Kita diajari matematika, tapi bukan cara menghitung uang. Kita diajari sejarah, tapi bukan cara mengubah masa depan finansial kita sendiri. Dan yang paling ironis, tanpa sadar, sejak kecil kita justru diajari pola pikir yang membuat kita tetap miskin. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita malas, tapi karena sistemnya memang tidak dirancang untuk membuat semua orang jadi kaya. Kalau kamu ingin keluar dari pola hidup yang itu-itu saja, kalau kamu ingin benar-benar mengubah kondisi keuanganmu, maka kamu wajib nonton video ini sampai habis. Karena di video ini kita akan bongkar pola pikir orang kaya yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Dan sebelum kita mulai, pastikan kamu subscribe channel Bincang Financial, karena di channel ini kita tidak hanya bicara uang, tapi bagaimana cara berpikir agar uang itu datang dan bertahan. Coba kita ingat kembali. Sejak kecil kita sering mendengar kalimat seperti ini. Yang penting sekolah yang rajin, biar dapat kerja yang bagus. Kerja yang aman itu jadi pegawai. Jangan ambil risiko nanti rugi. Kalimat-kalimat ini terdengar bijak, tapi sebenarnya inilah fondasi pola pikir miskin. Bukan berarti jadi karyawan itu salah. Bukan. Masalahnya adalah kita hanya diajari satu jalan. Padahal orang kaya punya banyak jalan. Satu, orang kaya tidak menukar waktu dengan uang. Sejak kecil kita diajari satu rumus sederhana. Kerja keras yang banyak uang. Semakin lama kamu kerja, semakin besar penghasilanmu. Itulah yang tertanam di pikiran kita. Tapi realita di dunia nyata tidak sesederhana itu. Kalau benar kerja keras pasti bikin kaya, maka buruh paling keras harusnya jadi orang paling kaya. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena mereka menukar waktu dengan uang. Artinya, penghasilan mereka terbatas oleh waktu dan tenaga. 24 jam sehari. Itu batas semua manusia. Kalau kamu dibayar per jam, maka penghasilanmu akan selalu punya batas. Orang kaya memahami hal ini sejak awal. Mereka tidak bertanya, berapa gaji saya per bulan? Tapi mereka bertanya, bagaimana caranya saya tetap menghasilkan uang, bahkan saat saya tidak bekerja? Inilah yang disebut leverage. Mereka membangun bisnis yang bisa berjalan tanpa mereka. Investasi yang terus berkembang, aset digital yang menghasilkan passive income. Mereka menciptakan sistem. Jadi ketika mereka tidur, uang tetap bekerja. Sedangkan banyak orang harus bangun pagi setiap hari hanya untuk mempertahankan hidup. Inilah perbedaan paling mendasar dah. Orang kaya fokus pada aset, bukan gaya hidup. Salah satu jebakan terbesar dalam hidup modern adalah keinginan untuk terlihat sukses. Kita ingin terlihat berhasil, bahkan sebelum benar-benar berhasil. Gaji naik sedikit, langsung upgrade gaya hidup. Dapat bonus, langsung beli barang. Tanpa sadar, kita masuk ke lingkaran yang disebut lifestyle inflation. Semakin besar penghasilan, semakin besar pengeluaran. Orang kaya tidak bermain di permainan ini. Mereka justru melakukan kebalikannya. Saat penghasilan naik, mereka meningkatkan investasi, bukan gaya hidup. Mereka membeli aset seperti bisnis kecil, saham, property, produk digital. Mereka sadar aset adalah mesin uang, sedangkan barang konsumsi adalah mesin pengeluaran. Itulah kenapa banyak orang terlihat kaya, padahal sebenarnya hanya terlihat saja. Sementara orang yang benar-benar kaya seringkali terlihat biasa di awal. 3. Orang kaya menggunakan utang, orang miskin takut utang. Kata utang seringkali terdengar menakutkan, dan memang banyak orang jatuh miskin karena utang. Tapi yang jarang dibahas adalah orang kaya juga menggunakan utang. Bedanya ada pada tujuan. Orang miskin berutang untuk memenuhi keinginan, menjaga gengsi, membeli hal yang tidak menghasilkan. Sedangkan orang kaya berutang untuk membeli aset produktif, memperbesar bisnis, menciptakan cash flow baru. Mereka menggunakan utang sebagai alat, bukan beban. Contohnya, mereka berani pinjam uang untuk membuka usaha karena mereka sudah menghitung potensi keuntungannya. Mereka tidak asal nekat. Mereka punya strategi. Ingat ini, utang tidak berbahaya. Ketidaktahuanlah yang berbahaya. 4. Orang kaya berani mengambil risiko, tapi terukur. Sejak kecil kita dibentuk untuk menghindari kesalahan. Nilai jelek as hukuman. Gagal ini dianggap buruk. Akhirnya kita tumbuh menjadi pribadi yang takut mencoba. Padahal, di dunia nyata, kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Orang kaya memahami satu hal penting. Tidak ada keuntungan besar tanpa risiko. Tapi, mereka tidak berjudi. Mereka mengambil risiko yang terukur. Artinya, bayar kembalian dulu elemennya ini. Mereka punya rencana cadangan. Mereka siap dengan kemungkinan terburuk. Sedangkan banyak orang bahkan tidak berani melangkah. Mereka terlalu sibuk mencari kepastian.
Padahal, kepastian itu hampir tidak pernah ada. Dan tanpa sadar, mereka kehilangan banyak peluang. 5 orang kaya selalu belajar di luar sekolah. Sekolah memberikan fondasi. Tapi dunia nyata membutuhkan lebih dari itu. Masalahnya, banyak orang berhenti belajar setelah lulus. Mereka merasa cukup dengan ijazah. Padahal, ilmu terus berkembang. Orang kaya punya kebiasaan berbeda. Mereka terus belajar sepanjang hidup. Mereka membaca buku tentang keuangan dan bisnis, mengikuti mentor atau komunitas, belajar skill baru yang relevan, tetapkah dengan ide-ide baru. Mereka sadar pengetahuan adalah investasi terbaik, karena semakin tinggi pengetahuan, semakin besar peluang menghasilkan uang. Sedangkan orang yang berhenti belajar akan tertinggal. Orang kaya fokus pada nilai, bukan hanya uang. Banyak orang terobsesi dengan uang, tapi mereka lupa satu hal penting. Uang hanyalah hasil, bukan tujuan utama. Orang kaya memahami hukum sederhana ini. Semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin besar imbalan yang kamu terima. Mereka tidak bertanya, gimana caranya cepat kaya? Tapi mereka bertanya, masalah apa yang bisa saya selesaikan? Karena setiap masalah adalah peluang. Makanya, pengusaha sukses memecahkan masalah pasar. Content creator sukses memberi manfaat atau hiburan. Professional sukses meningkatkan skill dan kualitas kerja. Uang datang sebagai konsekuensi. Bukan karena dikejar, tapi karena layak diterima. 7. Orang kaya mengendalikan emosi, bukan dikuasai emosi. Dalam dunia keuangan, emosi bisa jadi musuh terbesar. Banyak keputusan buruk lahir dari emosi. Takut, serakah, panic, gengsi. Orang miskin sering belanja karena ingin terlihat mampu. Ikut investasi karena takut ketinggalan. Panik jual saat harga turun. Orang kaya berbeda. Mereka melatih diri untuk tetap tenang saat kondisi buruk. Berpikir logis dalam mengambil keputusan. Dan tidak mudah terpengaruh orang lain. Mereka tahu, mengendalikan diri adalah kunci. Karena satu keputusan emosional bisa menghancurkan keuangan yang dibangun bertahun-tahun. 8. Orang kaya berpikir jangka panjang. Kita hidup di era serba instan. Semua ingin cepat. Cepat kaya, cepat sukses, cepat hasil. Tapi realitanya, kekayaan sejati butuh waktu. Orang kaya berpikir dalam jangka panjang. Mereka menanam hari ini untuk panen di masa depan. Mereka sabar membangun bisnis dari nol, investasi bertahun-tahun, reputasi yang kuat. Mereka tidak tergoda hasil instan. Karena mereka tahu, yang instan seringkali tidak bertahan lama. Sedangkan banyak orang tidak sabar dalam proses. Mereka ingin hasil cepat, tanpa fondasi yang kuat, dan akhirnya jatuh di tengah jalan. Perbedaan antara orang kaya dan miskin bukan hanya soal uang, tapi soal cara berpikir. Kalau kamu ingin hasil yang berbeda, maka kamu harus mulai dari pola pikir yang berbeda. Karena semua kekayaan selalu dimulai dari pikiran. Sekarang coba kamu renungkan, selama ini, apakah kamu benar-benar diajari cara menjadi kaya? Atau kamu hanya diajari cara bertahan hidup? Bukan berarti sekolah itu salah. Tapi kalau kamu hanya mengandalkan apa yang diajarkan di sekolah, kemungkinan besar kamu akan hidup biasa-biasa saja. Kalau kamu ingin hidup berbeda, maka kamu harus mulai berpikir berbeda. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa cerdas kamu berpikir. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandangmu, jangan lupa subscribe channel Bincang Finansial sekarang juga. Karena di sini, kita akan terus belajar bagaimana cara mengubah pola pikir agar hidup finansial kita benar-benar berubah. Dan tulis di kolom komentar, siap kaya. Kalau kamu siap mengubah pola pikirmu mulai hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.